Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menyampaikan materi pada kali ini, mari lihat terlebih dahulu kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada kali ini masih lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu mengenai struktur keputusan pada pemrograman C, ya, yang mana sebelumnya kita sudah bahas, yaitu yang pertama pernyataan if, kemudian pernyataan if menyebut atau if else, dan sekarang kita masuk untuk pernyataan switch. Nah, untuk pernyataan switch itu digunakan untuk menyeleksi kondisi dengan kemungkinan yang terjadi cukup banyak, di mana kondisi yang akan diseleksi hanya berupa suatu konstanta. Nah, ini bisa kita lihat di sini bentuk umum dari penulisan pernyataan switch di dalam program. Ya, kita lihat di sini itu switch, kemudian ekspresinya, kondisinya seperti apa yang nantinya kita buatkan di sini. Nah, kondisi ini nanti berupa variabel apa yang akan kita kondisikan, ya. Nah, kemudian nanti dibuka kurung kerawal, kemudian case untuk konstanta pertama, ya, untuk kondisi pertama, apakah itu nanti konstantanya itu berupa nilai integer ataupun bertipe karakter, ya. Jadi dia bisa integer ataupun bertipe karakter. Nah, setelah kita buatkan konstanta yang pertama, nanti baru kita lanjut untuk pernyataan pertama atau statement untuk kondisi atau konstanta pertama. Kemudian diakhiri dengan break, ya. Untuk konstanta pertama itu diakhiri dengan break. Kemudian baru kita lanjut untuk case yang kedua, untuk konstanta kedua, ya. Nah, untuk konstanta kedua statementnya seperti apa? Nanti dijelaskan juga statement untuk konstanta kedua. Kemudian akhiri dengan break. Kemudian untuk konstanta selanjutnya juga sama seperti itu, diakhiri dengan break. Dan nanti terakhir ada default. Default ini berisikan pernyataan di mana nanti apabila tidak ada kesesuaian antara konstanta pertama sampai konstanta yang selanjutnya yang sudah dideklarasikan di dalam program, ya. Nanti dia akan nyatakan untuk defaultnya. Ya, hasilnya nanti adalah apabila semua konstanta itu tidak ada, tidak dikenali, maka dia akan nyatakan pernyataan terakhir, ya. Nah, ini keterangannya. Ekspresi itu dapat berupa ungkapan bernilai integer ataupun bertipe karakter. Ya, konstanta i itu dapat berupa konstanta integer ataupun karakter dapat berupa sebuah atau beberapa pernyataan. Jadi untuk nilai konstanta itu dia nilainya adalah nilai integer, angka, ya. Ataupun bisa juga menggunakan karakter. Hanya saja untuk karakternya itu tidak bisa lebih dari satu huruf atau satu karakter. Dia hanya satu karakter saja yang bisa dinyatakan. Nah, kalau lebih berarti kita gunakan logika if. Nah, kemudian break itu menyebabkan eksekusi diarahkan ke akhir switch, dan terakhir itu default yang tadi saya jelaskan. Ya, apabila pada pengujian case terakhir tidak ada kecocokan, maka pernyataan yang mengikuti kata kunci default yang akan dijalankan. Nah, di sini ada contoh pemakaian pernyataan switch, ya, untuk menggantikan if else bertingkat. Nah, ini programnya sederhana, ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi puts, ya, bukan printf. Sebenarnya printf juga bisa, tapi ini kita di dalam program yang contoh ini saya menggunakan puts, ya. Kalau perbedaannya dengan printf itu nanti bisa kita buatkan statementnya itu berupa format, ya, ditambahkan dengan format. Sedangkan puts itu tidak harus menambahkan format atau tidak perlu kita menambahkan formatnya, ya. Jadi apabila kita menentukan hari ini, kemudian tanpa slash n pun itu bisa juga dia tampil pindah baris, ya. Jadi ini bisa dihilangkan sebenarnya. Karena untuk selanjutnya dia otomatis akan pindah baris. Berbeda dengan printf. Printf dia kalau kita buatkan printf di sini tanpa dia pindah baris, maka dia tidak akan pindah baris, ya. Nah, begitu juga kalau seandainya kita buatkan di sini menentukan hari. Jadi sebelum ini kita ingin dia menjorokkan ke dalam teksnya. Nah, biasanya kalau menggunakan printf itu kita tambahkan slash t untuk pindah tab, ya, pindah baris.
pindah posisi dari teksnya ke dalam, ya. Kalau ini tidak, kalau seandainya kita buatkan puts di sini, kalau seandainya kita berikan spasi di sini ada beberapa spasi, misalnya ada 10 spasi, maka dia itu terhitung statement, ya. Jadi dia akan pindah sesuai dengan berapa spasi yang kita buatkan di sini. Nanti saya akan contohkan di dalam program, ya. Nah, ini juga puts, ya. Ini tanpa pindah baris pun dia akan tetap pindah baris. Kemudian, nah di sini kita menggunakan printf, ya. Masukkan kode hari, ini pernyataannya ya. Kemudian nanti kode itu misalnya dari 1 sampai 7 kita inputkan misalnya angkanya berapa, misalnya 6. Nanti angka 6 itu dia akan simpan ke dalam perintah scanf, ya, dan disimpan ke dalam variabel kode hari. Nah, kemudian nanti dia akan cocokkan angka yang kita masukkan tersebut. Karena dia angkanya 6, maka dia akan cocokkan. Kalau dia case-nya 1, maka dia harinya hari Senin. Nah, di sini masih menggunakan puts. Ya, tidak menggunakan variabel, tapi menggunakan puts. Nanti kita cobakan juga untuk menggunakan variabelnya seperti apa. Kemudian case 2 itu puts hari Selasa, case 3 puts hari Rabu, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Menyesuaikan dengan harinya. Nah, karena kita masukkan di angkanya 6, maka dia akan cocokkan angka tersebut yaitu di hari Sabtu. Ya, dia langsung akan tampilkan harinya hari Sabtu. Ya. Nah, kemudian defaultnya di sini kode yang dimasukkan salah. Nah, ini kalau seandainya misalnya kita masukkan angkanya 8 misalnya, karena tidak ada kecocokan, maka dia akan tampilkan statement kode yang dimasukkan salah. Nah, ini masih menggunakan perintah puts. Terakhir, tahan layar dan tutup dengan kurung terawang. Ya, nah, ini saya contohkan di program. Nah, ini programnya ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini kalau saya jalankan programnya, ini tampilnya seperti ini. Jadi dia akan sama tampilannya dengan apa yang kita buatkan di program. Ini misalnya saya buatkan angka 6, maka dia tampil hari Sabtu di sini. Ya, jadi ini hanya tampilan, kemudian nilai inputnya 6, nanti dia tampilkan outputnya hari Sabtu. Nah, ini kalau seandainya menggunakan fungsi puts. Nah, kalau seandainya kita menggunakan fungsi printf gimana semuanya? Ini puts ini kita ganti semuanya dengan printf. Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau untuk menggunakan printf, atau saya contohkan dulu untuk puts ini ya. Ini fungsi yang tadi saya jelaskan. Kalau seandainya kita buatkan di sini ada beberapa spasi, dia akan tetap mengikuti spasi tersebut. Ya, nah, berbeda dengan printf. Kalau printf dia harus ditambahkan slash tab untuk dia pindah menjorok ke dalam. Nah, ini saya hapus saja. Oke, saya coba untuk menggunakan printf. Dan juga nanti untuk harinya itu nanti kita menggunakan variabel juga. Jadi hari Senin ini bukan seperti ini nanti. Ini bukan dalam bentuk variabel ya. Ini hanya statement biasa. Nah, ini untuk hari kita buat dia dalam bentuk variabel. Ya, karena dia bentuk variabel, otomatis di sini kita tambahkan variabelnya satu, yaitu char. Nah, di sini saya buat variabelnya hari, buka kurung, buka kurung siku. Hari misalnya ada anggap 7 lah ya, 7 karakter. Nah, kemudian ini saya ganti saja dengan printf. Nah, karena dia printf, otomatis di sini harus ada pindah baris. Nah, kemudian ini juga printf. Nah, di akhirnya juga ada pindah baris. Ini juga printf. Nanti ditambahkan pindah barisnya. Nah, ini printf, oke, ini masih sama. Ini juga masih sama ya. Switch kode hari K1 puts. Nah, ini karena kita tidak lagi menggunakan puts kemudian langsung dengan statementnya, kita gunakan di sini karena dia sudah menggunakan variabel, otomatis kita menggunakan fungsi strcpy di sini. strcpy.
ya, buka kurung, kemudian hari variabelnya ya, kemudian koma. Nah, harinya hari apa? Misalnya hari Senin ya, tutup kurung, tutup dengan titik koma. Ya, untuk yang strcpy fungsi ini dia memerlukan sebuah header namanya, ya, headernya adalah include string.h. Nah, ini headernya ya. Untuk fungsi strcpy itu memerlukan header namanya string.h. Kalau tidak ditambahkan string.h-nya, maka dia tidak bisa menjalankan fungsi strcpy. Nah, kemudian untuk yang hari Selasa sampai hari Minggu itu juga sama fungsinya, menggunakan strcpy ya. Nah, tinggal copy paste saja, kemudian ganti dengan harinya. Nah, ini sudah saya ubah semuanya menggunakan fungsi strcpy. Nah, jadi semua statement ini nanti disimpan ke dalam variabel hari ya. Kemudian terakhir ini biar saja, untuk puts kode masuk di kode yang masuk masalah ini biar saja. Nah, setelah itu apa? Setelah kita buatkan fungsinya dengan strcpy, otomatis kita harus tampilkan nilai tersebut dengan menggunakan perintah printf. Ya, printf. Apa di sini kita buatkan hari titik 2. Nah, formatnya apa? %s karena nilainya string. Ya, kemudian saya pindah bariskan langsung, nanti terakhir kalau sudah tampil harinya, tutup kutip, kemudian koma, panggil hari. Oke. Nah, ini saya jalankan ya, terakhirnya nanti get dan tutup kurung berawal. Ini saya jalankan programnya. Ini masih ada kesalahan ya, ini print, ini salah tulisannya, printf. Saya jalankan. Oke, ini saya masukkan nilainya misalnya 4. Nah, dia tampil hari Kamis ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh ya. Di sini ada contoh program menggunakan pernyataan switch ya, dimana nanti contoh ini saya akan buatkan programnya, nanti silahkan diikuti saja bentuk programnya, disesuaikan ya. Dimana tampilan dari program tersebut seperti ini, ada judul menu restoran, kemudian garis bawahnya, kemudian nah ini pilihan kode paket A atau B atau C. Jadi nanti ini menggunakan karakter ya, ini menggunakan karakter. Nah, karakter inputnya apa? A, B, dan C saja. Nah, dia nanti akan menyesuaikan jenis menunya apa ya. Untuk A itu 1 protein harganya 17.500, B 2 protein harganya 30.000, C itu 3 protein harganya 50.000 ya. Nah, ini kita cobakan programnya langsung. Nah, ini sudah saya buatkan programnya. Jadi saya akan jelaskan maksud dari program ini atau keterangan dari program ini. Pertama, untuk program ini terdiri dari 3 header, yaitu stdio.h dan conio.h dan string.h. Kenapa ada string? Karena nanti di dalam programnya kita menggunakan fungsi strcpy juga. Ya, nanti sesuaikan nanti dengan kondisi programnya seperti apa untuk header-header ini. Nah, kemudian awali dengan main, buka kurung, tutup kurung ya, mainnya. Kemudian buka kurung kurawal seperti biasa. Kemudian deklarasikan variabel ya, karena di dalam program tadi ya, program ini ada 3 variabel, itu mulai dari kode paket, kemudian jenis menu dan harga. Kita deklarasikan variabelnya seperti ini, mulai dari kode paket ya, karena nilainya hanya 1 karakter, maka kita tidak perlu tuliskan berapa jumlah batas karakternya. Kemudian char jenis menu ini dia lebih dari 1 karakter ya, atau 1 huruf. Kemudian untuk harga di sini kita menggunakan integer ya. Kemudian hapus layar, kemudian kita buatkan judul, di sini saya pakai puts ya, menu restoran, kemudian puts garis bawah printf. Nah, ini pilihan kode paket ya,
Nah, ini akan ditampilkan di layar nanti kode paket A atau B atau C. Nah, setelah itu masukkan nilai input ya. Untuk nilai input kita menggunakan fungsi scanf. Nah, di mana variabel yang dipakai itu adalah kode paket. Ya, kode paket ini formatnya kita menggunakan karakter, hanya satu huruf. Berarti di sini %C formatnya. Nah, kemudian perintah switch kode paket. Ya, kita ambil scriptnya, ekspresinya itu dari kode paket, buka kurung kurawal, case kutip tunggal A, tutup kutip tunggal, titik 2. Nah, karena dia hanya satu karakter, maka kita buatkan dalam bentuk kutip ini. Ya, karena dia karakter, maka kita kutip. Kalau dia tidak karakter, misalnya berupa angka, maka tidak perlu kita buat kutip. Nah, ini kebetulan karena dia karakter, maka kita berikan kutip. Kutipnya adalah kutip tunggal. Karena nilainya ada satu huruf atau satu karakter. Kemudian titik 2, strcpy. Nah, ini kita tampilkan untuk jenis menunya yaitu satu protein. Kita menggunakan fungsi strcpy. Jadi nilai satu protein ini nanti disimpan ke dalam variabel jenis menu dengan menggunakan fungsi strcpy. Kemudian untuk harga itu harga sama dengan 17.500. Jadi angka 17.500 itu nanti disimpan ke dalam variabel harga. Ya, ini untuk case A, untuk pilihan A. Kemudian untuk case B juga sama. Dia nanti akan tampilkan jenis menunya itu 2 protein. Nah, ini menggunakan fungsi strcpy dan harganya 30.000. Jadi angka 30.000 ini nanti disimpan ke dalam variabel harga. Jadi untuk 2 protein dan harga 30.000 itu disimpan, yaitu untuk kondisi nilainya adalah B. Kalau C ya, untuk C itu dia akan tampilkan 3 protein untuk jenis menu dan 50.000 untuk harga. Ya, ini untuk nilai C. Nah, untuk defaultnya, kalau seandainya pilihannya tidak ada, misalnya dia memasukkan nilainya selain A, B, C ya, misalnya hurufnya huruf D misalnya, maka dia akan tampilkan kode yang dimasukkan salah. Kemudian akhiri dengan tutup kurung kurawal untuk pernyataan switch ini. Nah, terakhir baru kita tampilkan. Jadi ini baru menyimpan variabel saja ya. Nilai ini baru menyimpan data ke dalam variabel saja. Nah, sekarang kita tampilkan nilai dari variabel tersebut dengan menggunakan perintah printf. Printf di sini jenis menu titik 2. Karena jenis menu itu dia menggunakan char dengan batas nilai, berarti dia menggunakan string ya, maka dia formatnya di sini adalah %s ya. Dia pindah baris. Nah, baru kita tampilkan jenis menunya apa. Ya. Jadi jenis menu ini tampilnya di sini nanti, menggantikan ini. Ya, nilai dari jenis menu berarti misalnya 2 protein, maka tampil di sini 2 protein. Baru dia pindah baris. Setelah itu masuk lagi pernyataan printf harga per paket. Nah, harga titik 2 Rp ya. Jadi nanti ada rupiahnya di sini. Jadi sebelum kita tampilkan harga ya dengan menggunakan %i di sini, maka dia akan tampilkan dulu rupiahnya, baru harganya. Ya, harga itu mengambil dari nilai yang sudah dideklarasikan di setiap pernyataan switch case-nya. Kemudian tutup dengan gauge dan akhiri dengan kurung kurawal. Nah, ini kalau dijalankan programnya ini tampilnya seperti ini. Misalnya saya ambil paketnya B. Nah, ini harganya, jenis menunya dan harganya. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.